Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Coach L. Oke, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan masuk kepada materi yang basic yang pertama, yaitu materi pengenalan peralatan. Karena kalau kita akan olahraga memanah, kita harus tahu dulu peralatan apa yang harus kita miliki atau harus kita ketahui nama dan fungsinya. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya ada beberapa jenis busur. Jadi di dalam memanah itu ada peralatan. Yang pertama adalah yang paling utama adalah yang namanya busur atau bahasa Inggrisnya bow, ya. Seperti ini ya. Di sini ada ini bow atau kita bisa panggil ini busur. Kemudian satu lagi peralatan utama adalah anak panah atau arrow, ya. Salah satu kita akan kenalan dulu nih sama alat-alatnya. Oke, yang pertama adalah bow atau busur. Oke, ini yang kita pakai, yang kita gunakan nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan menggunakan jenis busur yang disebut dengan wooden recurve atau standar bow, ya seperti ini. Bahannya terbuat dari kayu. Oke, dalam bow ini, satu set bow ini atau busur ini ada beberapa bagian utama yang harus kita ketahui namanya, supaya kita nanti mudah untuk menggunakannya. Yang pertama, ini yang kayu ini, yang kelihatan serat kayu ini, yang kita pegang ini buat alat yang buat kita pegang, ini namanya adalah riser. Namanya adalah riser atau orang juga kadang menyebutnya handle, boleh lah, ya. Ini riser ini atau handle ini adalah tempat kita di mana nanti tangan kita menggenggam busur, ya, seperti ini ya. Ini pegang ya. Oke, ini adalah riser. Kemudian yang kedua, bagian yang utama adalah yang melengkung ini. Yang melengkung ini dipanggilnya limbs. Limbs itu lengan ya, boleh lah. Limbs itu lengan. Limbs kita sering panggilnya limbs. Ini bow di setnya nanti kita bisa lepas sih sebenarnya ya. Kita bisa lepas, ini ada baut-bautnya, kita lepas. Jadi ini kita bisa knockdown. Kemudian ini tadi sudah kita kena, ini riser namanya. Ini ada limbs, ada dua, yang putih ini limbs. Limbs ini ada dua jenis, ada yang upper, ada yang lower. Yang upper ini bagian yang atas. Ya, jadi kalau nanti kita punya alat, kita tidak boleh salah pasang ya. Yang upper dipasang di atas, yang lower dipasang di bawah. Kemudian satu lagi yang penting juga ini adalah string atau kita sebutnya bowstring atau bisa bilang juga tali busur, boleh lah ya. Tapi kita sering panggilnya ini string, bowstring. Oke, ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah riser. Kedua ini limbs ada 2 sepasang ya. Kemudian ada string. Oke, satu pantangan. Untuk seorang pemanah tidak boleh menarik string ya, bow, terus melepasnya kalau tidak ada anak panah. Itu tidak boleh ya, karena nanti akan menyebabkan kerusakan pada bow ya, terutama pada limbsnya bisa patah, retak. Tidak boleh menarik, boleh ditarik tapi nanti dikembalikan lagi ya, seperti ini. Oke, kita sudah mengenal alat utama yaitu busur. Yang pertama adalah riser, limbs, kemudian ada string. Nah, oke, selanjutnya di dalam riser itu ada lagi nanti aksesorisnya. Yang pertama ini adalah, bisa kita lihat di sini ada namanya arrow rest. Arrow rest itu apa? Arrow rest ini adalah
aksesoris nanti di mana arrow ini akan rest tuh apa ya, tiduran atau istirahat. Kalau di ini ya kata-kata artinya rest itu kan istirahat. Nah, nanti seperti ini. Nah, ya. Jadi si arrow ini nanti disimpan di arrow rest. Nah, arrow rest ini menempel pada riser. Oke. Itu arrow rest ya. Kemudian ada lagi nanti aksesoris tambahan yang tidak akan saya jelaskan karena ini kita akan menjelaskan yang basic dulu. Yang pertama, yang penting ada dulu adalah arrow rest. Karena ini menyangkut nanti anak-anak bagaimana cara menggunakan bow. Kemudian di dalam string, nah ini di sini ada dua titik ya. Nah, ini namanya adalah knock point. Knock point ini adalah fungsinya untuk meletakkan knock arrow nanti ketika kita memasang arrow seperti ini. Ya. Jadi tempat di mana kita akan menaruh knock arrow di string. Nah, ini namanya knock point. Oke. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita sudah mengenal busur. Di dalam busur ini ada riser, ada limbs, kemudian ini ada string. Nah, di dalam arrow nanti di dalam bow ada arrow rest atau arrow rest. Kemudian string ya. Di dalam string nanti ada namanya knock point. Oke. Sampai sini kita sudah mengetahui satu peralatan utama dalam memanah, yaitu busur. Kemudian kita masuk ke satu lagi peralatan yang saling membutuhkan antara bow dan satu ini adalah arrow. Oke. Arrow yang nanti kalau kita sekolah sudah masuk ya teman-teman, kita akan menggunakan jenis arrow seperti ini ya. Ini arrow ini dibagi menjadi 3 bagian juga, 3 bagian utama. Yang paling ujung ini arrow point ya, yang tajam, arrow point. Kemudian yang hitam ini, yang hitam, ini namanya shaft ya, badannya ya. Kemudian yang ujung yang ini berwarna hijau ini adalah knock. Ya, yang tadi kan di situ di string ada knock point, nanti knock ini disimpan di knock point. Kemudian ini yang ada 3 ini. Ya, yang 3 ini warna-warni ini adalah vanes ya. Jadi fungsinya ini untuk menyeimbangkan si arrow ketika diterbangkan. Ya, ketika melesat jadi akan lebih seimbang. Nah, ini tidak boleh dipegang ya, teman-teman anak-anakku ya. Ini tidak boleh dipegang. Jadi cara memegang arrow seperti apa? Bisa dipegang di ujungnya di sini, ya, atau di sini boleh, ya. Seperti ini megangnya. Oke, tidak boleh dipegang si vanesnya ini, nanti cepat lepas, nanti rusak. Oke ya. Ini tajam, jadi kita akan menggunakan arrow tajam nanti di sekolah, ya. Mudah-mudahan sekolah kita cepat buka nanti ya. Oke, sampai sini kita sudah tahu nih alat-alat utama untuk olahraga memanah. Yang pertama busur, yang kedua arrow. Ya, kalau anak-anak ada yang ada yang punya kedua alat ini di rumah, apalagi arrow-nya arrow tajam, coach sangat tidak menganjurkan untuk berlatih sendiri di rumah, ya. Sekali lagi coach ingatkan, sangat tidak dianjurkan untuk berlatih sendiri di rumah tanpa ada pelatih yang mendampingi. Karena apa? Karena kita olahraga memanah ini adalah kita menggunakan arrow yang tajam, jadi cukup berbahaya. Tapi kalau kita menggunakannya dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan, itu akan aman. Makanya harus ada selalu pelatih pendamping yang bisa mendampingi ketika kita sedang berlatih.
Oke, jangan coba-coba jadi untuk berlatih sendiri di rumah ya anak-anak ya. Oke, sampai sini mungkin materi awal pengenalan untuk peralatan memanah sepertinya sudah cukup ya. Kita sudah mengenal bow, kemudian arrow. Nah, ada beberapa jenis bow ya yang harus kita pelajari selain dari hidden recurve atau standar bow ini ya. Seperti misalnya yang ini ya, teman-teman. Set, oke. Ini tadi adalah namanya bow compound. Jadi compound ini adalah sejenis seperti mesin ya guys. Seperti mesin, bow mesin ini akurasinya cukup tinggi, tapi kita tidak akan menggunakan atau tidak akan mencoba nanti di sekolah. Yang kita akan coba di sekolah adalah recurve atau recurve wooden standar bow. Ada lagi yang jenisnya adalah horse bow. Set, set. Ya, itu namanya horse bow. Itu adalah bow yang digunakan untuk berkuda. Namanya horse bow. Ya, berarti untuk berkuda. Oke, mungkin untuk jenis-jenis bow dan pengenalan peralatan cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada diskusi yang pengen diskusi, boleh di kolom komentar ya, atau nanti bisa kita diskusi di grup ya, anak-anak ya. Oke, nanti setelah pelajaran atau materi pengenalan alat memanah ini selesai, nanti ada tugas ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti tugasnya akan di-share di grup WA ya. Oke, sampai sini mungkin cukup untuk pengenalan peralatan memanah yang basic atau yang standar, yang dasarnya. Kalau ada pertanyaan tadi sekali lagi kita akan diskusi di grup. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk pengenalan peralatan. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.